Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Syifa Hakim dengan NPM 2417051019. Di sini saya akan mengganti pertemuan 7 dari basis data dengan menjelaskan materi di pertemuan 7 mengenai supertype, subtype, dan business rules. Nah, business rules sendiri itu adalah pernyataan yang mendefinisikan atau membatasi beberapa aspek bisnis. Adanya aturan-aturan bisnis ini dimaksudkan untuk menegaskan struktur bisnis atau untuk mengendalikan mempengaruhi perilaku bisnis tersebut. Nah, di sini ada tujuan dari business rules itu sendiri. Yang pertama itu menentukan ruang lingkup sistem, sehingga jelas batasan data dan proses yang akan dikelola oleh sistemnya. Yang kedua, menjadi dasar dalam pembuatan ERD, karena aturan tersebut akan diterjemahkan ke dalam struktur data yang terorganisasi. Yang ketiga, itu bisa membantu menghindari ambiguitas dalam interpretasi datanya, sehingga banyak pihak yang terlibat dalam pengembangan sistem memiliki pemahaman yang sama mengenai bagaimana data harusnya dikelola atau digunakan. Terus di sini ada jenis-jenis business rules itu sendiri. Yang pertama ada aturan struktural. Aturan struktural itu berkaitan dengan data dan hubungan data dalam sistemnya. Tujuannya untuk memastikan data yang disimpan sesuai dengan fakta, tidak ambigu, serta tetap konsisten. Nah, di sini ada poin pentingnya yaitu menentukan entitas, menentukan relasi, menetapkan atribut yang unik atau primary key, terus menentukan batasan nilai agar sesuai dengan kenyataan. Nah, ini contohnya. Setiap mahasiswa harus memiliki NPM. Yang NPM itu berarti primary key dari atribut itu. Terus ada aturan prosedural. Ini berkaitan dengan alur kerja, proses, atau kebijakan organisasi. Aturan ini tuh lebih dinamis karena menentukan bagaimana sistem harus berperilaku dalam kondisi tertentu. Ini poin pentingnya. Yang pertama itu ada mengatur kebijakan organisasi dalam penggunaan data. Yang kedua, membatasi jumlah atau kondisi tertentu dalam transaksi. Yang ketiga, itu mengatur reaksi otomatis sistem terhadap kejadian tertentu. Dan yang keempat, itu memberikan logika tambahan yang tidak hanya bergantung pada struktur datanya. Nah, di sini ada contohnya. Contohnya, kita ambil yang kedua. Seorang mahasiswa hanya boleh mengambil maksimal 24 SKS per semesternya. Itu di situ termasuk ke dalam aturan prosedural. Yang dimana aturan ini tuh lebih dinamis ya, karena menentukan bagaimana sistem harus berperilaku dalam kondisinya. Terus yang ketiga di sini ada pengambilan buku perpustakaan lebih dari 7 hari akan dikenakan denda. Itu membatasi jumlahnya. Seorang karyawan hanya boleh cuti maksimal 12 hari dalam setahun. Jadi setiap atribut itu atau apapun itu ada aturan prosedur ya, kayak misal kayak kita mau ngambil SKS nih, SKS per semesternya kita harus dibatasin dari atasannya itu sendiri, itu 24 SKS per semester, jadi ada aturannya. Terus sini ada atribut. Nah, ini jenis-jenis atributnya. Yang pertama ada simple. Simple itu atribut sederhana yang tidak dapat dipecah lagi menjadi bagian yang paling kecil. Contohnya, nama mahasiswa. Biasanya hanya disimpan langsung sebagai satu kesatuan, meskipun dalam kehidupan nyata bisa terdiri dari nama depan, nama belakang,
tapi dalam database bisa dianggap sebagai suatu atribut. Terus ini ada composite. Composite itu atribut yang masih bisa diuraikan ke dalam beberapa sub-atribut. Contohnya, alamat. Alamat ini bisa dipecah menjadi jalan, kota, kode pos, dan gang. Kalau misalkan rumah alamatnya ada gangnya, gitu. Terus ini ada single value, itu atribut yang menyimpan satu nilai untuk setiap entitasnya. Contohnya, ada tanggal, dimana tanggal itu pasti hanya punya satu tanggal lahir. Setiap mahasiswa itu pasti hanya punya satu tanggal lahir yang dicatat di database itu. Terus ada multi value, itu atribut yang memiliki lebih dari satu nilai terhadap setiap entitasnya. Contohnya nomor telepon. Tuh. Seorang mahasiswa itu bisa mempunyai lebih dari satu nomor handphone. Terus ini ada derivate, itu nilai atribut yang nilainya dihasilkan dari atribut lain atau hasil perhitungan, contohnya umur. Constraint, itu aturan atau batasan yang diterapkan pada atribut maupun narasi agar data di dalam basis datanya itu tetap valid, konsisten, dan sesuai kebutuhan. Nah, di sini ada jenis-jenisnya. Yang pertama ada domain. Itu dia mengatur bahwa nilai dari suatu atribut itu harus sesuai dengan tipe data dan formatnya. Contohnya alamat email. Di mana-mana kita kalau mengisi email itu memang harus ada @gmail.com. Itu salah satu constraint. Jenis-jenis constraintnya. Terus ada entity integrity. Setiap baris atau record dalam tabel itu harus bisa diidentifikasikan secara unik atau primary key ya. Ini contohnya npm. Terus di sini ada referential integrity. Ini lebih ke foreign key. Jadi dia contohnya nih, ID pelanggan di tabel pesanan harus ada di tabel pelanggan lainnya. Itu itu foreign key. Terus di sini ada key constraint, itu beberapa atribut selain primary key yang juga bisa dibuat unik. Contohnya email karyawan di tabel karyawan harus unik. Itu nggak boleh ada dua orang yang pakai alamat yang sama. Terus di sini ada cardinality dan participation. Aturan yang mengatur beberapa kali suatu entitas itu boleh atau harus terlibat dalam satu relasi. Contohnya satu pelanggan bisa membuat banyak pesanan, one to many. Terus di sini ada contohnya, contoh study case-nya. Itu sistem informasi rumah sakit. Di sini ada business rules-nya ya. Di sini business rules-nya itu yang pertama, seorang pasien dapat melakukan lebih dari satu kunjungan. Seorang dokter dapat melayani banyak pasien dan satu pasien ditangani oleh satu dokter. Terdapat entitas pegawai dengan subtype dokter dan perawat. Di sini ada entitasnya, ini pegawai, ini atributnya. Ini dokter sebagai subtype dari pegawai. Kita langsung ke tabelnya. Ini. Di sini ada tabel pegawai. Tabel pegawai ini sebagai supertype yang berarti setiap pegawai itu harus punya ID pegawai, nama, alamat, dan tanggal lahirnya. Di sini di bawah supertype itu ada dokter dan perawat. Dokter dan perawat ini termasuk subtype dari pegawai ini. Dan di sini ada penanganan, ada tabel lain, ada entitas lain, itu ada penanganan, pasien, dan kunjungan. Satu
satu dokter itu bisa menangani banyak pasien. Satu perawat juga bisa menangani banyak pasien. Gitu. Terus di sini ada pasien ke penanganan one to many. Satu pasien bisa banyak penanganan gitu. Banyak penanganan dari dokter tadi itu bisa menangani satu pasien. Sebentar. Satu pasien bisa mendapatkan banyak penanganan. Bisa ditangani oleh banyak dokter dan perawat gitu. Dan satu dokter itu bisa menangani banyak pasien. Seperti itu. Terus di sini ada pasien kekunjungan. Satu pasien bisa dikunjungi oleh banyak kunjungan. Misalkan kayak ada satu pasien bisa melakukan beberapa kali kunjungan oleh dokter ini tadi. Selanjutnya ada bisnis sistem informasi manajemen pekerja dan proyek. Ini bisnis rules-nya. Setiap pekerja itu memiliki ID pekerja yang unik sebagai identitas utamanya. Seorang pekerja hanya dapat menjadi pekerja harian atau pekerja tetap, tapi tidak keduanya. Pekerja harian memiliki atribut upah harian, sedangkan pekerja tetap memiliki atribut gaji bulanan dan masa kerjanya. Setiap pekerja harian maupun pekerja tetap wajib terdaftar terlebih dahulu pada tabel pekerja sebagai data induk. Setiap pekerja bisa ikut satu atau beberapa proyek. Setiap proyek bisa melibatkan satu atau beberapa pekerja. Entitasnya di sini ada pekerja. Pekerja ini sebagai supertype dari ini pekerja harian dan pekerja tetap. Ini subtype-nya. Seperti tadi tabelnya. Di sini ada cardinality. Ini tadi saya nyoba buat. Dan langsung saya SS karena di sininya dia hilang di tabelnya tuh. Jadi langsung saya SS tadi seperti ini. Pekerja ini sebagai supertype dan subtype-nya itu ada pekerja harian dan pekerja tetap. Jadi pekerja dibagi dua, ada pekerja harian dan ada pekerja tetap. Nah, satu pekerja itu bisa mengikuti beberapa proyek. Nah, seperti yang tadi udah dijelaskan di sini bahwa setiap pekerja bisa ikut satu atau beberapa proyek. Dan beberapa pekerja proyek bisa diikuti oleh sebentar. Dan setiap proyek itu bisa melibatkan beberapa pekerja. Satu proyek atau banyak proyek itu bisa melibatkan banyak pekerja. Seperti itu. Banyak pekerja bisa ikut satu atau beberapa proyek.
Intinya seperti itu. Ini one to many juga. Beberapa proyek bisa diikuti oleh banyak pekerja, dan satu pekerja bisa bekerja di satu atau beberapa proyek. Di sini ada cardinal constraint-nya, di sini ada entity integrity-nya, itu ada ID pekerja, ID proyek, ID pekerja proyek. Ini ada referential integrity-nya, itu ada ID pekerja di tabel pekerja harian, dan di pekerja tetap harus ada di tabel pekerja. ID pekerja di tabel pekerja. Ini ID pekerja di tabel pekerja, dan ID pekerja di tabel proyek. Di tabel pekerja harian dan pekerja tetap. ID pekerja di tabel pekerja harus ada di tabel pekerja, ya seperti ini. Dan di sini ada cardinality, semua seorang pekerja dapat terlibat dalam banyak proyek. Nah, ini satu pekerja itu bisa terlibat dalam beberapa proyek. Dan satu proyek dapat melibatkan banyak pekerja. Seperti itu kurang lebih. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.